Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Sujana Putra. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Sistem Informasi Universitas Satya Negara Indonesia. Nah, pada kali ini saya akan membahas makalah tentang audit sistem informasi call center pada PT Arga Bangun Bangsa ESG Leadership Center dengan menggunakan framework COVID 4.1. Nah, untuk latar belakangnya, perkembangan teknologi yang semakin cepat telah membawa dunia memasuki era baru khususnya di bidang informasi, dan bahkan lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Sistem informasi merupakan aset bagi suatu perusahaan yang bila diterapkan dengan baik akan memberikan kelebihan untuk berkompetensi sekaligus meningkatkan kemungkinan bagi kesuksesan suatu usaha. PT Arga Bangun Bangsa atau ESG Leadership saat ini merupakan salah satu lembaga pelatihan sumber daya manusia terbesar di Indonesia. Dalam sebuah terselenggara rata-rata 100 event training di dalam maupun luar negeri dan menghasilkan alumni sekitar 10.000 sampai 15.000-an per bulannya. Dalam hal sumber daya manusia, ESG Leadership kini didukung lebih dari 500 orang karyawan. Call center yang baik adalah call center yang mudah dihubungi, cepat, akurat, profesional, dan mampu menangani pelanggan dengan baik. Nah, untuk COVID itu adalah framework yang dapat digunakan sebagai alat yang komprehensif untuk menciptakan dan mengefektifkan implementasi IT governance. Pada suatu perusahaan, audit sistem informasi dapat dilakukan perusahaan untuk mengevaluasi atau mengaudit sistem yang telah ada jika terdapat kekurangan atau kesalahan terhadap sistem yang ada. Berdasarkan latar belakang di atas, maka makalah ini saya buat dengan judul Audit Sistem Informasi Call Center pada PT Arga Bangun Bangsa dengan menggunakan framework COVID 4.1. Nah, untuk rumusan masalah di sini saya menemukan pokok masalah yang akan diteliti adalah satu, bagaimana cara melakukan audit sistem informasi untuk mengetahui tingkat kinerja ensure system security dan manage datanya. 2. Bagaimana caranya mengetahui maturity level untuk kondisi sistem call center saat ini dan kondisi yang diinginkan untuk proses manage data dan ensure system security. Dan yang terakhir, bagaimana caranya menentukan rekomendasi terhadap hasil audit yang telah dilakukan. Nah, untuk batasan masalahnya, penelitian ini dibatasi pada audit sistem informasi hanya pada domain deliver and support untuk fokus manage data DS11 dan ensure system security untuk DS5, sistem informasi call center serta pembuatan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja agar lebih baik dari sebelumnya menggunakan framework kontrol objektif framework COVID 4.1. Tujuan dan manfaat penelitian. Di dalam penelitian ini terdapat dua jenis tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menghasilkan audit terhadap pengguna sistem informasi call center, ensure system security, dan manage data pada PT Arga Bangun Bangsa atau ESG Leadership Center. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan yang pertama, analisis audit sistem call center untuk manage awareness, maturity level process, teknologi informasi pada manage data, dan ensure security system call center. Dan yang kedua, pembukaan rekomendasi untuk mencapai level yang lebih baik dari hasil yang telah diaudit. Adapun dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya. Yang pertama, memberikan pengetahuan proses audit sistem informasi di bidang call center. Yang kedua, memberikan pengetahuan tentang menghitung nilai kinerja dan maturity level proses sebuah sistem. Dan yang terakhir, yang ketiga, memberikan pengetahuan tahap-tahap melakukan audit sebuah sistem informasi. Nah, untuk analisis dan pembahasannya, analisis identifikasi responden. Analisis identifikasi responden dilakukan dengan secara konsisten mengacu pada diagram responsible, accountable, consult, and informants.
seperti didefinisikan pada COBIT 4.1 khususnya pada proses DS5 dan DS11. Peran-peran yang didefinisikan pada diagram RACI sebagai pemangku utama atau key stakeholder yang terkait secara langsung pada proses DS5 dan DS11 tersebut. Selanjutnya diinterpretasikan pada fungsional struktur di PT Arga Bangun Bangsa seperti diperlihatkan pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 yang melibatkan fungsi teknologi informasi maupun teknologi informasi. Nah, di sini terdapat tabel identifikasi RACI chart DS5. Terdapat fungsional struktur COBIT terkait Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, 3 Business Executive, 4 Chief Information Officer, 5 Business Process Owner, 6 Head Operation, dan yang ketujuh Compliance, Audit, Risk, and Security. Lalu untuk tabel identifikasi RACI chart DS11, fungsional struktur COBIT terkait 1 Chief Information Officer, 2 Business Process Owner, 3 Head Operation, 4 Head Development, dan yang kelima Compliance, Audit, Risk, and Security. Lalu ada analisis identifikasi resiko. Analisis identifikasi resiko terhadap pengumpulan data hasil kuesioner manajemen awareness untuk memastikan keamanan sistem DS5 dan pengelolaan data atau DS11. Dari pelaksanaan kuesioner, diperoleh jawaban sebanyak 13 kuesioner yang telah didistribusikan kepada para responden, yaitu ICT Head, Agent Call Center, dan Business Analyst untuk mengetahui pemenuhan kinerja maupun pencapaian yang sekarang berlangsung di perusahaan PT Arga Bangun Bangsa. Di sini terdapat untuk menghitung persentase distribusi jawaban menggunakan perhitungan di bawah ini untuk setiap pertanyaan, yaitu rumusnya itu MA sama dengan jumlah nilai kinerja dibagi jumlah responden dikali 100%. MA itu sama dengan hasil untuk setiap pertanyaan, JNK jumlah nilai kinerja semua responden pada tiap pertanyaan terdiri dari LMH, dan JR itu jumlah responden yang mengisi kuesioner manajemen awareness. Nah, ini untuk tabel rekapitulasi jawaban responden kuesioner 1 manajemen awareness untuk DS5. Objek pertanyaannya itu ada manajemen keamanan TI, rencana keamanan IT, komunikasi kebijakan kesamaan peserta investasi yang tepat, keempat konfirmasi hak akses pengguna, kelima manajemen identitas, 6 manajemen akun pengguna, 7 pengujian keamanan pengawasan dan pemantauan, 8 kebutuhan keamanan manajemen data, yang ke-9 perlindungan teknologi keamanan, yang ke-10 manajemen kunci kriptografi, yang ke-11 software untuk mendeteksi koneksi program yang berbahaya, yang ke-12 keamanan jaringan, dan yang terakhir pertukaran data sensitif. Lalu di sini juga ada tabel rekapitulasi jawaban responden kuesioner 1 manajemen awareness. Secara umum, rekapitulasi hasil kuesioner manajemen awareness untuk DS11 terlihat pada tabel 4.4 dapat ditarik suatu kecenderungan yang merefleksikan fakta di lapangan, yaitu bahwa 1. Sebagian besar responden 50,60% responden menyatakan pendapat, opini, atau kesadarannya bahwa tingkat kinerja dalam proses pengelolaan data adalah cukup atau sedang. Yang kedua, sebanyak 45,83% responden mengemukakan pendapatnya bahwa kinerja proses pengelolaan data adalah sudah baik. Dan yang ketiga, hanya 3,57% responden yang menyatakan bahwa praktik pengelolaan data rendah atau kurang baik. Untuk tabel tingkat kinerja detail kontrol objektif DCO pada proses DS5. Nah, ini untuk tabelnya. Ada manajemen keamanan TI, rencana keamanan IT, manajemen identitas, manajemen akun pengguna, pengujian keamanan, pengawasan dan pemantauan, kebutuhan keamanan manajemen data, perlindungan teknologi keamanan, manajemen kunci kriptografi, software untuk mendeteksi koneksi program yang berbahaya, keamanan jaringan, pertukaran data sensitif.
Nah, rata-ratanya 2,43. Lalu penilaian tingkat kematangan. Pelaksanaan kuesioner 2 maturity level diperoleh jawaban atas kuesioner yang didistribusikan kepada para responden yang sama, yaitu ICT Head, Agent Call Center, dan Business Analyst. Nah, ini untuk tabel rekapitulasi distribusi jawaban kuesioner 2 maturity level D11. Atributnya terdapat AC, PSP, TA, SE, RA, GSM. Nah, ini secara umum dari rekapitulasi hasil kuesioner 2 maturity level pada tabel 4.9 dapat diperoleh suatu kecenderungan fakta di lapangan tentang tingkat 1. Sebagian besar responden 60,26% memberikan jawaban D atas pertanyaan yang berorientasi masa kini atau as-is. Dan yang kedua, pada jawaban pertanyaan yang berorientasi masa depan atau to be, sebagian besar responden 79,49% memberikan jawaban E. Nah, ini untuk tabel penetapan skala prioritas atribut kematangan untuk perbaikan DS5. Atribut kematangannya itu SE, Skill and Expertise, GSM, Goal Setting and Measurement, RA, Responsibility and Accountability, AC, Awareness and Communication, TA, Tools and Automation, PSP, Policy, Standard and Procedure. Nah, untuk kesimpulannya, setelah melakukan audit sistem informasi call center, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Hasil dari manajemen awareness menunjukkan tingkat kinerja proses DS5 memastikan keamanan sistem, dan DS11 pengelolaan data adalah sedang. Yang kedua, maturity level DS5 dan DS11 saat ini atau as is ada pada level 3, yang artinya kondisi di mana perusahaan telah memiliki prosedur standar formal dan tertulis yang telah diasosialisasikan ke segenap jajaran manajemen dan karyawan untuk dipatuhi dan dikerjakan dalam aktivitas sehari-hari, namun kurang ada pengawasan untuk menjalankan prosedur sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan dan to be yang diharapkan menunjukkan level 4. Yang ketiga, rekomendasi berupa hal apa saja agar mampu meningkatkan nilai maturity level menjadi 4 untuk proses pengelolaan data dan memastikan keamanan sistem. Dan yang terakhir, penerapan teknologi informasi dengan menggunakan COBIT Framework 4.1 dapat memberikan manfaat dalam arsitektur bisnis, arsitektur informasi, arsitektur teknologi, dan arsitektur solusi sebagai pedoman untuk pengembangan sistem call center pada ISCLC. Nah, untuk sarannya, 1. Memberikan pemetaan secara penyeluruhan terkait pengelolaan TI pada domain deliver dan support, tidak hanya untuk fokus area DS5 dan DS11 saja. Artinya, sasaran yang tidak terpenuhi dapat ditelusuri secara detail dan segera ditemukan penyebabnya untuk selanjutnya diputuskan apakah segera diperbaiki atau tidak. Dan yang kedua, untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya dilakukan audit untuk semua domain dan semua fokus area agar diketahui proses IT yang dilakukan selama ini sudah mendukung tujuan perusahaan atau belum. Dan yang terakhir, menciptakan tools audit sendiri untuk mempermudah dalam melakukan audit sistem informasi. Nah, sekian untuk pembacaan makalah. Nah, sekian untuk pembahasan makalah tentang audit sistem informasi yang saya buat. Jika ada salah-salah kata dan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.